warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat, serta berkah dan hidayahnya sampai hari ini, sampai malam ini kita masih dalam lindungan dan pertolongannya, sehingga bisa berkumpul dalam suasana yang amat luar biasa, suasana belajar Al-Quran. Kita termasuk orang-orang yang dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kamu adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya. Mudah-mudahan waktu yang sesaat, waktu yang kita manfaatkan sebelum tidur ini, mudah-mudahan menjadi waktu yang terbaik bagi kegiatan kita di hari ini. Yang kedua, hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, man salaka tariqan ilal ilmi sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang ngambah di jalan menuju ilmu, maka sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Mudah-mudahan kita juga waktu yang kita manfaatkan hari ini menjadi sebab Allah memudahkan jalan kita menuju kebahagiaan, dimudahkan semua urusannya, dan nantinya mudah-mudahan kita menjadi orang yang atina fid dini wa dunya wal akhirah, didatangkan kebahagiaan hidup di dunia sampai di akhirat. Yang terakhir sebelum kita baca surat Al-Ahzab, hadis yang ketiga yang berbunyi, man kharaja min baitihi li talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, maka dia bahwa fisabilillah, maka dia berada dalam jalan Allah hatta yarji'ah, sampai dia pulang kembali ke rumah. Mudah-mudahan walaupun kita nggak keluar rumah, kita duduk di rumah, kita sambil berbaringan di rumah untuk mempelajari Al-Quran di malam hari ini, menjadi waktu yang dijamin sama Allah, waktu yang pahalanya sama dalam fisabilillah, berjuang di jalan Allah sampai nanti pembelajaran baca Al-Quran di malam hari ini selesai. Mudah-mudahan itu semuanya menjadi catatan kebaikan kita di malam hari ini. Baik, kita mulai pembacaan surat Al-Ahzab. Saya bacakan terlebih dahulu seperti biasa. Kita menggunakan makom ros, kemudian nadanya cukup dua saja, nada datar sama nada naik. Kita awali dengan ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zata lahab, wa imra'atuhu hammalat
حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Demikian surat Al-Lahab. Sekarang kita lanjutkan dengan pembahasan ilmu tajwidnya dalam surat Al-Lahab ini. Kita bahas di ayat yang pertama, ada bacaan hukum apa saja dalam ayat pertama ini. Kemudian nanti setelah kita bahas tajwidnya, kemudian kita latih, kita ulang-ulang, baik dicontohkan sama Kong Karto maupun nanti yang ada di rumah. Kita lihat yang pertama, Tabbat yada abi lahabi wa tab. Di ayat ini ada hukum bacaan. Di yang pertama di yada di sana ada mad tabi'i, kemudian mad tabi'i bertemu dengan alif di kalimah yang lain di kata abi. Di sana ada hukum bacaan mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil ini cara membacanya itu ada berbagai versi, berbagai cara. Yang pertama bisa dibaca 2 harokat. Kita sepakati dulu ya biar kita paham. Untuk bacaan mad ini kita menggunakan istilah harokat saja biar tidak membingungkan. Tidak menggunakan alif, tidak menggunakan ayunan, tapi kita menggunakan harokat saja. Jadi harokat, satu harokat itu kalau dalam ilmu musik satu ketukan. Di kalimah yada ini ada bacaan mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil itu dibaca ada yang 2 harokat, boleh 3 harokat, boleh 4 harokat, dan sampai 5 harokat. Nah, ketentuan dari mad jaiz munfasil itu adalah apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di kalimah yang lain. Nah, mad tabi'inya di sini adalah di kata yada. Yada ada dal di fathah, kemudian ada alif, kemudian bertemu dengan alif di kalimat yang lain. Yada boleh, yada 3, yada 4, yada 5. Jadi yada abi, di abinya di sana ada ya sukun bertemu dengan ada ya di kasroh bertemu dengan ba di kasroh bertemu dengan ya sukun. Abi dibaca mad tabi'i. Kemudian lahabin bertemu dengan waw, maka bunyi kasrotin, bunyi n pada kasrotinnya langsung masuk ke dalam waw. Ada tajid di atas waw. Itu tanda untuk bunyi lahabinnya tidak dibaca lahabin, tapi langsung masuk ke dalam wawunya. Lahabiu. Dan namanya bacaan idgham bil gunnah. Idgham itu dimasukkan, bil gunnah itu dengan mendengung. Maka tidak benar kalau hanya dibaca lahabiu watab. Berarti masih dibaca idgham saja, tapi belum bil gunnah. Maka dimasukkan kemudian digunakan lahabiu watab. Kemudian di kata watab di akhir ayat diakhiri dengan bacaan qalqalah. Watab dibaca qalqalah kubro. Sekali lagi, qalqalah itu ada 2 macam, qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Nah, qalqalah kubro itu adalah apabila ada kalimah yang diwakafkan boleh, atau kalimah
atau huruf yang disukun dalam satu kalimat. Kalau di tengah kalimat namanya qalqalah sughra, kalau di akhir kalimat namanya qalqalah kubra. Dan dikata watab. Nah ini qalqalah paling besar, paling kubra adalah kalau di akhir ayat atau seandainya ada di akhir kalimat diwakofkan, dihentikan, maka itu dibaca qalqalah kubra. Watab, ditahan dulu, bukan watab tapi watab, ditahan dulu baru kemudian di qalqalahkan. Kita baca, kita latih di yang pertama ini. Kita mulai dengan nada datar, nada naik, kemudian nada datar lagi. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Kemudian ada naiknya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Terus yang nada datar lagi. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Yang di rumah silakan kita latih bersama-sama. Kita mulai dengan nada datar terlebih dahulu. 1, 2, 3. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Terus nada naiknya bersama-sama. 1, 2, 3. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Nada datar. Silakan bersama-sama. 1, 2, 3. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ini ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua. Saya bacakan dulu nada datar aja. Ma alna anhu maluhu wa ma kasab. Ada hukum bacaan apa saja di ayat yang kedua ini? Yang pertama pada kata ma. Ma di sana ada matobi'i, ada mim fathah bertemu dengan alif. Ma itu matobi'i, kemudian bertemu dengan aghna. Ada alif di kalimat yang lain, sama seperti yang di yada tadi, namanya bacaan mad jaiz munfasil. Kalau dalam Al-Quran ditandai dengan ada celeret agak tipis ya, nanti ada celeret yang agak tebal lagi. Ma itu mad jaiz munfasil, dibaca panjang sepanjang 5 harokat. Kemudian aghna, aghnanya aghna, di sana dinanya ada fathah diberdirikan, itu juga sama dibaca panjang sepanjang mad tobi'i. Kemudian selanjutnya ada kata anhu. Anhu di sana ada nun sukun bertemu dengan ha, maka bunyi nun sukunnya wajib dibaca idhar. Karena bertemu dengan huruf kerongkongan maka namanya idhar halki. Nunnya nggak boleh dibaca mendengung atau benggeng, tapi harus jelas. An cukup sempurna bunyi nun anhu. Itu namanya idhar halki. Kemudian di lanjutannya ada ma, kembali pada bacaan mad tobi'i. Kemudian maluhu, di sana ada domirhu. Bacaan domirhu itu ada 2 macam, ada matsilah tawilah sama matsilah
qosiro. Lah yang di maluhu wa ma kasab ini termasuk bacaan matsila qosiro. Matsila yang dibaca pendek. Pendeknya cukup dengan 2 harokat maluhu. Dan nanti matsila tawilanya nanti kalau ada kita bahas. Ini kebetulan yang matsila qosiro. Ketentuan dari matsila ini, kalau ada dhamir hu itu yang dibaca qosiroh itu adalah kalau ada dhamir hu bertemu dengan huruf hijaiyah selain dari alif. Jadi yang diingat-ingat kalau dhamir hu yang diingat cuma alif saja. Karena kalau selain dari ketemu huruf alif maka namanya matsila qosiroh. Dan nanti kalau yang dhamir hu-nya bertemu dengan alif baru itu namanya matsila tawilah. Artinya matsila qosiroh ini bacaan yang paling banyak, yaitu 27 bacaan matsilah, yaitu apabila ada dhamir hu bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali huruf alif. Maluhu wa ma-nya kembali matobi kasab sama kasab itu bacaan qalqalah kubro karena ba huruf qalqalah terletak di akhir kalimat. Sekarang kita latih bersama-sama. Kita awali dengan nada datar, naik, dan datar kembali. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Nada naik. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Nada datarnya ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Para pemirsa, pendengar dimanapun kalian berada, mari kita latih bersama-sama. Kita awali dengan nada datar terlebih dahulu. Bersama-sama 1, 2, 3. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Nada naik 1, 2, 3. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Yang ketiga nada datar 1, 2, 3. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Ini ayat yang kedua dari Al-Ahzab. Sekarang kita lanjutkan dengan ayat yang ketiga. Saya bacakan dulu ayat yang ketiga. Sayasla naran zata lahab. Ada bacaan tajwid apa saja di sana? Yang pertama sayasla, di sana ada mat tabi'i, kemudian na juga sama naron. Na-nya mat tabi'i, ron ada fathatain bertemu dengan zal. Namanya bacaan ikhfa. Ikhfa hakiki. Naron. Pembacaannya di tengah-tengah antara nun sama za. Naron. Naron. Bukan naron. Bukan n ditekan lama, enggak, tapi di tengah-tengah antara bunyi nun sama zal. Naron zata lahab. Zata matobi'i lahab. Lahabnya itu qalqalah kubro. Wajib dibaca pendek lahab.
nggak boleh dibaca lahab. Mungkin di luar sana kalau dienak-enakkan kemudian nambah huruf itu nanti menjadi kesalahan fatal. Jadi kita baca cepat. Naron zata lahab. Kita latih bersama-sama dengan dua nada tadi. Sayasla naron zata lahab. Nada naik 1, 2, 3. Sayasla naron zata lahab. Nada datarnya sayasla naron zata lahab. Yang di rumah kita latih bersama-sama. Kita awali dengan nada datar. 1, 2, 3. Sayasla naron zata lahab. Nada naik 1, 2, 3. Sayasla naron zata lahab. Kemudian yang terakhir nada datar. Silakan bersama-sama 1, 2, 3. Sayasla naron zata lahab. Ini surat Al-Lahab ayat yang ketiga. Sekarang masuk ke yang keempat. Wam ra'atuhu hammalatal hatab. Kita bahas tajwidnya. Wam ro. Di sana ada mim sukun bertemu dengan ro. Bahasan tentang mim sukun itu ada 3 bacaan. Ada idhar syafawi, ada ikhfa syafawi, dan ada idgham mimi atau idgham mislen. Lah yang wam ro ini termasuk bacaan yang idhar syafawi. Idhar itu jelas, syafawi di bibir. Yang perlu diingat di bacaan mim sukun ini cuma 2 huruf saja. Kalau bertemu dengan mim sukun bertemu dengan ba, namanya bacaan ikhfa syafawi. Kalau mim sukun bertemu dengan mim itu sendiri namanya idgham mimi. Selain dari bertemu dengan huruf ba sama huruf mim, maka dipastikan hukum bacaannya adalah hukum idhar syafawi. Termasuk yang ini, wam ro'atuhu. Wam cukup dijelaskan bunyi sampai bunyi wam, jangan wam ro. Wam ro'atuhu. Wam ro'atuhu-nya itu sama seperti di atas yang maluhu, itu sama namanya bacaan masilah. Masilah karena bertemu dengan bacaan mim, maka namanya masilah qasira. Wam ro'antuhu hamma. Setiap kali ada mim tasdid maka wajib dibaca guna. Guna itu mendengung. Ham. Nah, itu namanya bacaan guna, bukan hamma. Berarti cuma tasdid tapi nggak didengungkan. Mim tasdid dibaca guna. Hamma latal. Latal. Yang latal halqob. Di alnya dibaca jelas. Di bahasan al-ta'rif itu ada 2 macam, al-qomariyah sama al-syamsiyah. Lah ini huruf hak termasuk huruf yang tergolong huruf
qamariyah, maka namanya idhar qamariyah. Hammalatal hatab, hatab, baknya sama qalqalah kubra. Saya ulang, kita latih bersama-sama dengan nada datar dulu, naik dan datar kembali. Wam ra'atuhu hammalatal hatab. Nada naiknya wam ra'atuhu hammalatal hatab. Nada datarnya wam ra'atuhu hammalatal hatab. Para kaum muslimin yang ada di rumah, mari kita latih bersama-sama. Kita awali dengan nada datar terlebih dahulu. 1, 2, 3. Wam ra'atuhu hammalatal hatab. Nada naiknya bersama-sama. 1, 2, 3. Wam ra'atuhu hammalatal hatab. Nada datarnya bersama-sama. 1, 2, 3. Wam ra'atuhu hammalatal hatab. Yang terakhir ayat yang kelima. Fi jidha hablum mim masad. Kita lihat hukum bacaan tajwidnya. Di fi itu bacaan mad tabi'i, juga mad tabi'i. Fi jidha mad tabi'i. Kemudian hablun, hablun, bak sukun terletak di tengah-tengah kalimah. Namanya bacaan qalqalah sughra. Baknya dibaca mantul, tapi pantulannya sughra, kecil. Hablum berbeda dengan hatab, hatab. Yang ini hablum qalqalah sughra. Hablum, hablun bertemu dengan mim, di sana diperkuat dengan ada tasdid di atas mim. Itu menunjukkan wajib bunyi n pada hablun dimasukkan ke dalam mim. Jadi hablum, namanya bacaan idgham fi gunnah, dimasukkan dengan mendengung. Hablum dimasukkan dulu baru mendengung, jangan tanpa dengung. Hablum mim masad, itu namanya bacaan yang diidghaman tapi belum digunakan. Karena ini bacaan idgham bi gunnah, maka kita masukkan dan kita dengungkan. Hablum mim, nun sukun bertemu dengan mim lagi juga sama. Bacaan idgham bi gunnah. Mim masad, dalnya di akhir kalimat dan di akhir ayat, maka namanya qalqalah kubra. Ini bahasan tentang surat Al-Ahzab. Kita baca bersama-sama dari atas, yang di rumah sambil ngikuti ya. Kita baca bersama-sama. Kita awali dengan ta'awud. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nada naik. Bismillahirrahmanirrahim. Datar. Tabbat yada abi lahabin
wa tab. Kemudian nada naiknya 1, 2, 3. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nada datar kembali 1, 2, 3. Sayasla naran zata lahab. Naik 1, 2, 3. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Datar kembali 1, 2, 3. Fi jidha hablum mim masad. Shadaqallahul azim. Demikian tadi bacaan surat Al-Ahzab. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan mudah-mudahan sekali lagi waktu yang kita manfaatkan di malam hari ini, waktu yang terbaik di hari ini, waktu sebelum tidur, waktu nambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan belajar kita di malam hari ini menjadi sebab catatan amal kita di waktu yang saat ini menjadi pahalanya seperti orang yang fi sabilillah hatta yarji'a, seperti orang yang berjuang di jalan Allah sampai waktu belajar kita selesai. Dan yang paling penting lagi, mudah-mudahan kita selalu menjadi orang-orang yang khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik di antara kamu sekalian, kita semuanya adalah orang-orang yang mau selalu belajar Al-Qur'an, dan kalau ada kesempatan orang minta pemahaman tentang bacaan Al-Qur'an, ya kita ajarkan kepada mereka yang membutuhkan. Demikian yang bisa kita pelajari hari ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, kalau ada hal yang kurang berkenan, kurang jelas dan sebagainya. Bisa selalu ngikuti di channelnya Bung Karto ini. Mudah-mudahan bisa istiqomah ya, setiap hari, setiap ya antara jam 8 ya, kita upayakan jam 8 kita mulai, selambat-lambatnya nanti sampai jam 9. Kalau jam 9 belum ada live, berarti ya mungkin Bung Karto ada kesibukan di luar sana. Jadi insya Allah kita akan berusaha mengistiqomahkan antara waktu jam 8 sampai jam 9 kita pergunakan